Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Balik lagi di Virtual Learning, Manajemen Keuangan by Himae Satu Manajemen. Untuk Virtual Learning kali ini ngebahas tentang UAS Manajemen Keuangan. Soalnya ini ada 6, cuman kita mulai dari soal nomor pertama dulu. Oke, untuk soal nomor satu, soalnya itu bercabang, ada A dan B. Soal yang A ini pertanyaannya terkait mengapa perusahaan sebaiknya menggunakan arus kas proyek dan bukan laba akuntansi ketika menghitung NPV suatu proyek. Mmm, Mungkin langsung dijawab dulu ya terkait dengan soal 1A. Jadi kenapa laba yang dilaporkan dalam akuntansi itu, kenapa, penggunaan arus kas proyek itu lebih baik daripada, laba akuntansi, karena laba yang dilaporkan dalam akuntansi itu belum pasti dalam bentuk kas. Sehingga dengan demikian perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar daripada keuntungannya yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Jadi, itu salah satu alasannya kenapa perusahaan sebaiknya menggunakan arus kas. By the way ini untuk poinnya cuma 5, jadi, better nggak usah panjang-panjang, yang penting, to the point aja, straight to the point. Dan yang B itu pertanyaannya terkait, calculation, net present value. Jadi suatu perusahaan sedang mengevaluasi 2 proyek untuk anggaran modal tahun ini, di mana arus kas setelah pajak termasuk penyusutan adalah sebagai berikut. Jadi ada 2 proyek, ada proyek A dan proyek B, dan itu ada investasinya selama 3 tahun. Untuk investasi, di awal itu, $25. Ini nanti kalian lihat aja di gambarnya di sini. Jadi nggak usah dijelasin lagi. Untuk pertanyaannya sendiri ada 2. Berapa net present value proyek dengan asumsi besarnya 5% dan 10%? By the way untuk, yang, eee, pertanyaan 1B ini, aku ngasumsiinnya ini untuk 5% ini, proyek A dan 10% ini di proyek B. Dan soal keduanya, jika proyek tersebut mutually exclusive, manakah proyek yang akan Anda rekomendasikan? Oke, untuk calculation ini dari slide selanjutnya. Pertama, as usual, usahain ngebuat diketahuinya dulu sih supaya enak kerjainnya gitu. Jadi, buat diketahuinya ada diskon rate A-nya itu 5%, diskon rate-nya B-nya itu 10%. Jadi berdasarkan, proyek A, proyek B dan, tahun investasi selama 3 tahun dan juga nilainya yang udah tertera, kita tuh harus tahu dulu kalau misalnya rumus net present value itu gimana sih. Jadi mungkin bab-bab yang berkaitan pada soal nomor ini tuh mungkin bisa menghitung net present value, itu juga berkaitan juga sama time value of money, dan juga mungkin, walaupun nggak tertera di soal, mungkin nanti kalian juga bakal harus ketahuin terkait future value. Gimana cara menghitung uang yang kita punya sekarang, terus kita asumsi di masa depan kayak gimana. Cuman untuk yang sekarang, ini kebetulan soalnya tentang net present value, untuk rumusnya juga aku udah cantumin di sini, nanti kalian langsung lihat aja. Ada, cash flow tahun T, dibagi 1 plus K pangkat T, dikurangin sama initial outlays, itu atau disebutnya investasi awal. Oke, langsung masuk aja ke calculation-nya. Jadi kita bagi 2 perhitungannya dari proyek A sama proyek B. Untuk proyek A sendiri kita ngitungnya per tahun. Jadi, kan di tahun pertama itu dia ngeluarin, $5 ya, kasnya ya, arus kasnya. Nah, itu tuh kita nge-present value-in nih, di awal kita ngeinvestasiin. Nah, rumusnya itu make tadi yang rumus, net present value tadi, jadi nanti ngasilnya 4,8. Jadi, ngegeneralisir interpretasinya itu, kas di tahun pertama itu kan, itu 5 ya nilainya ya, kita tuh pengennya 5, bukan pengennya sih, $5. Cuman ketika kita present value-in di tahun sekarang ini, itu nilainya itu cuma 4,8 gitu loh. Jadi yang tahun kedua misalnya $10. Nah, kalau kita present value-in di sekarang, misalnya contoh tahun ke nolnya itu 2021, tahun pertamanya itu 2022, tahun keduanya 2023. Misalnya di tahun 2023, which is di tahun kedua, itu $10 present, kasnya. Kalau kita present value-in, kira-kira tuh nilainya di sekarang tuh berapa sih arus kasnya? Nah, gitu loh. Jadi 9,1 berdasarkan calculation menggunakan rumus NPV. Nah, nanti ditambah-tambahin aja untuk nyari net present value-nya. Itu aku udah cari juga nilainya, mungkin kalau misalnya nanti kalian dapat nilainya berbeda, terserah kalian nanti ikutin yang mana, mungkin aku bakal salah juga ngitungnya. Cuman kalau yang aku hitung, di sini 4,8 tambah 9,1 tambah 14,7 gitu. Dikurangin sama 25. Nah, 25 ini adalah initial outlays atau investasi awalnya di berapa. Ditambahin semua present value-nya, terus dikurangin sama initial outlays. Jadi untuk net present value proyek A ini nilainya sama dengan 3,5 dolar. Nah, kemudian untuk proyek B sama, rumusnya juga sama, makanya calculation-nya juga sama, cuman yang berbeda ini ya, penggunaan discount rate-nya aja.
Kalau yang tadi itu diskon rate-nya itu kan, 5% ya, jadi 0,05 itu aku jadiin desimal. Kalau yang sekarang kan 10% diskon rate-nya, jadi aku jadiin desimal jadi 0,1 gitu. Untuk, berbeda juga terkait investasi awalnya berbeda. Jadi untuk calculation-nya sendiri menggunakan rumus yang sama, jadi NPV proyek B sama dengan 9,1 tambah 7,4 tambah 4,5 dikurangin sama 20, which is 20-nya ini adalah initial outlay. Jadi, kalau samin itu nilainya jadi 1 NPV-nya. Sebenarnya NPV yang bagus itu kan NPV kan untuk menilai apakah suatu investasi proyek ini layak untuk dijalankan atau enggak gitu. Cara cari tahu hipotesisnya diterima atau enggak itu ada ketentuannya. Kalau misalnya NPV-nya itu lebih dari nol, proyek itu bisa dijalankan gitu. Nah, cuman di sini kan, NPV-nya ini kan plus dua-duanya ya atau lebih dari nol dua-duanya. Nah, namun kemudian ada data pendukung terkait dengan pertanyaan, jika mutually eksklusif proyek apa yang dipilih? Mutually eksklusif itu penjelasan terkait, mmm, kita tuh cuma bisa milih satu proyek gitu loh. Jadi kita nggak bisa, menggunakan dua-dua proyek lainnya, karena harus terlepas dari salah satu proyek yang kita pilih. Jadi intinya sebenarnya supaya nggak rumit ya, intinya, kalian cuma bisa milih satu proyek lah dari sekian banyak proyek yang pengen dikerjain, kalau misalnya mau mutually eksklusif. Nah, since, dua-duanya positif ya kita ngitungnya lebih besar yang mana sih, kalau misalnya present value-in arus kas. Ternyata proyek A lebih besar daripada proyek B. So, conclusion-nya jadi proyek A yang dipilih kalau misalnya pakai mutually exclusive. Oke, next ke soal nomor 2. Sama lagi bercabang ada 2A dan 2B. Untuk 2A, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ekuivalen kepastian atau certainty equivalent dan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko. Dan B, bagaimana masing-masing metode digunakan untuk menghitung resiko proyek dalam proses pengambilan keputusan penganggaran modal. Mana yang paling sering digunakan dalam praktek. Oke, ini terkait dengan materi model structure ya, struktur modal. Nah, kemudian certainty equivalent itu apa sih? Nah, certainty equivalent itu adalah penilaian yang sama antara sejumlah arus kas yang sudah pasti diterima dengan sejumlah arus kas tertentu yang belum pasti dan mengandung resiko. Nah, perlu di bold line ini adalah mengandung resiko. Dalam pendekatan ini, penyesuaian resiko dilakukan secara langsung, direct terhadap arus kas yang diperkirakan akan terjadi di waktu yang akan datang. Oke, aku pengen kalian ini ngeasumsiin gampangnya certainty equivalent ini, pakai, ini deh, ilustrasi misalnya aku ngajakin kalian nih, aku punya game melempar koin. Nah, koin ini kan probabilitasnya kan ada 2 ya, antara mungkin 1.000 atau, mata uang atau gambar ya. Nah, aku ini ngebuat gamenya misalkan kalau misalnya kamu dapat gambar, mata uangnya sorry, side-nya gambar, kamu dapat 100 juta. Cuman kalau misalnya kamu nggak dapat gambar, kamu nggak dapat apa-apa, you got nothing gitu. Persentase probabilitasnya kan berarti kan 50-50 ya, ada resiko yang terkandung di dalamnya. Nah, cuman kalau pakai certainty equivalent tuh, kita analis, kita pengen kayak, gue pengen menghindari resiko deh. Jadi gue langsung input tuh resiko untuk mempresent value-kan kas yang ada. Jadi terus ada, game tambahan lagi nih, gimana kalau misalnya, aku kasih kalian 8 juta, cuman kalian, ya udah pilih aja 8 jutanya. Jadi kalian bener-bener ngelepasin, ngikutin gamenya, cuman kalian dapat kepastian nih di sini, kalian dapat 8 juta secara real. Nah, itu yang dikatakan certainty equivalent. Jadi, daripada, gua kehilangan, uang 8 juta yang udah pasti, daripada gua harus ikut 100 juta nih yang nggak pasti nih ya, mendingan gue ngambil 8 juta aja deh yang pasti. Nah, itu namanya certainty equivalent, yang dikatakan, certainty-nya gitu loh. Nah, untuk, tingkat diskon yang disesuaikan dengan resiko ini sebenarnya definisinya hampir sama, cuman yang membedakannya itu adalah, eee, resikonya. Jadi tingkat diskontonya ini disesuaikan dengan resiko. Misalkan aku sebagai, planner finansial, aku pengen buat investasi di satu proyek, proyeknya ini resikonya itu cukup besar. Dalam artian kita kan sebagai analis kita harus mikir resiko itu ada faktor internalnya dan eksternalnya ya. Cuman kita nggak bisa ngekalkulasi resiko secara detail, cuman kita harus put their assumption, risk assumption itu ke present value kas kita. Jadi misalnya, eee, resikonya makin tinggi, misalnya kita pengen, buat, laboratorium kecantikan misalkan. Cuman resikonya kan juga berat kalau misalnya nanti ada inflasi dan lain-lain, jadinya
kita nih sebagai analis kita pengen nambahin tingkat diskontonya semakin besar. Ketika tingkat resikonya makin besar, ya usahain tingkat diskontonya juga makin besar untuk ngimbangin resiko yang ada. Sebenarnya sama aja untuk, ngitung arus kas juga, cuman, yang membedakannya ini terkait dengan penggunaan resikonya. Kalau misalnya certainty itu udah dicantumin langsung, kalau tingkat diskon yang disesuaikan itu ya menyesuaikan resikonya, gitu loh. Untuk perhitungannya sendiri, ini jelas sudah beda ya, walaupun, mmm mungkin aku nggak tulis di sini, cuman kalau misalnya terkait dengan calculation-nya karena cukup ribet juga ngitungnya gitu. Jadi better kalau misalnya nanti, ada secara nanya langsung aja ke aku kalau misalnya ada pertanyaan terkait yang 2B. Jadi harus dijelasin secara langsung sih supaya, eee, komunikasinya juga dua arah dan aku juga bisa ngasih penjelasan, secara tertulis mungkin. Cuman kalau di sini, rada ribet juga untuk ngerjain pakai calculation, cuman yang aku bisa pastiin kalau misalnya certainty equivalent itu yang terjadi tadi aku udah jelasin kayak yang 2 mata uang koin, itu bisa dijadiin perhitungan kalian untuk ngebedain itu. Dan juga setelah itu, mungkin kalian, search juga terkait risk free rate. Jadi masing-masing dari 2 ini menggunakan risk free rate yang, sama, cuman penggunaan, formulanya yang berbeda sih. Intinya gitu sih untuk soal nomor 2. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, better kalau misalnya ngubungin aku secara langsung aja. Nanti aku bakal, kasih kontak information aku di kolom biodata. Oke, next. Oke, soal nomor 3 masih bercabang juga, untuk 3A apakah yang dimaksud dengan leverage operasi dan leverage keuangan? Untuk 3B jelaskan perbedaannya melalui contoh perhitungan. Oke, untuk leverage operasi itu by definition adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Sedangkan leverage finansial itu adalah leverage keuangan menggambarkan tingkat sumber dana hutang dalam struktur model perusahaan. Ini sebenarnya dari by definition ini tuh nggak usah dibedain secara perhitungan itu bisa dibedain banget nih dari secara definition. Karena untuk leverage operasi itu adalah bagaimana kita menggunakan aset yang kita punya atau biaya tetap yang kita punya untuk nanti kita generate jadi laba, suatu laba. Nah, berbeda kalau misalnya leverage finansial. Leverage finansial ini kan lebih ke arah struktur pendanaan, struktur modalnya. Gimana caranya kita um, beli aset ini dari modal yang kita punya gitu. Misalkan kalau misalnya di sini kan kalau misalnya terkait struktur pendanaan kan ada 2 ya, pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Internal itu bisa jadi kas perusahaan atau laba ditahan perusahaan atau ekuitas yang dipunya lainnya, ataupun yang kedua ini terkait dengan penggunaan hutang. Nah, most likely kalau misalnya bicara tentang leverage itu adalah penggunaan faktor dari eksternalnya atau penggunaan hutang lah leverage ini bisa dibilang. Nah, jadi kalau leverage financial ini terkait kita menggunakan hutang untuk membeli, aset, mmm tetapnya itu, sedangkan dari leverage operasi adalah bagaimana kita menggunakan aset tetap untuk laba perusahaan. Nah, kalau dari segi rumus sendiri itu udah ngebedain banget terkait perhitungannya. Kalau leverage operasi itu, common-nya itu singkatannya adalah DOL, Degree of Operating Leverage. Untuk rumusnya sendiri ada percent change in EBIT dibagi percent change in revenue. Percent change itu adalah, misalnya EBIT tahun 2022 dikurangin EBIT 2021. Jadi, percent change itu adalah tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya, gitu. Untuk financial leverage ini adalah total debt dibagi total equity. Jadi aku rasa aku nggak usah ngejelasin, secara detail perhitungannya, cuman dari, by definition dan by, formula aja udah ngejelasin kalau misalnya 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda, gitu. Oke, aku bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, next untuk soal nomor 4, part A adalah apakah yang dimaksud dengan pecahan saham stock split dan dividen saham stock dividen. Dan part B ini adalah jika suatu perusahaan memecah saham atau stock split atau mengumumkan dividen saham, apa saja dampaknya terhadap harga saham perusahaan tersebut. Oke, kalau misalnya soal nomor 4 aku rasa kalian juga udah pernah tahu kali ya terkait dengan stock split dan, dividen saham atau stock dividen. By the way untuk stock split sendiri ini adalah, aksi korporasi, dua-duanya ini adalah aksi korporasi. Tentunya kalau misalnya aksi korporasi itu tentu mempengaruhi harga saham. Nah, cuman terkait mempengaruhi harga saham secara korelasinya positif atau negatif itu tergantung dengan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Oke, jadi untuk stock split ini adalah, mecah nominal harga saham sesuai rasio tertentu. Nah, untuk lebih gampangnya aku kasih contoh juga. Contohnya adalah BBCA stock split melalui rasio 1:5, di mana nominal saham emiten ini juga akan berubah. Jadi, nilai awalnya ini BBCA ini per lembar sahamnya itu awalnya 62.500
cuman, berubah jadi 12.500 setelah adanya stock split 1/5. Jadi intinya dipecah lah gitu. Aku rasa untuk stock split itu nggak usah dijelasin secara rinci, kalian udah pasti juga udah tahu. Untuk stock dividen sendiri, ini ya layaknya dividen, pemberian dividen saham. Jadi pembagian sebagian profit emiten kepada pemegang saham di mana jumlahnya yang dibagikan telah ditentukan dan disetujui oleh pada RUPS, sorry. Nah, untuk dividen sendiri kan ada 2 ya, ada cash dividend sama stock dividend. Misalkan asumsinya dividen akan diberikan, mmm, 25 saham baru. Misalnya kalian punya 600 saham ya, 25 saham barunya ya berarti rasionya gitu loh. Jadi perbandingan rasionya mungkin sama kayak, stock split perhitungannya. Cuman, kalau misalnya dividen biasanya penggunaan katanya lebih kayak, pembagian dividen ini, ada juga yang secara langsung direct kayak, misalnya 50 per lembar saham, ataupun misalnya setara dengan 25 saham baru gitu loh. Nah, 25 saham barunya itu kalian harus hitung juga dari cum date-nya, ex date-nya kayak gitu-gitu. Jadi bukan sesuai dengan saham yang sekarang, apa, nilai pasar sekarang, melainkan dengan, nilai cum date dan nilai cum date yang dicantumin di dividen RUPS tersebut gitu, kebijakan dividennya. Nah, dampaknya bagi harga saham tuh kayak gimana sih terkait dengan aksi korporasi ini? Tadi yang udah aku bilang di awal kalau misalnya tentu dan pastinya, nggak pastinya sih, aku nggak bilang pasti, cuman, most likely itu mempengaruhi harga saham. Karena contoh misalnya kayak gini, stock split, ini BBCA. Hal yang bagus nggak sih ketika BBCA ngelakuin aksi korporasi tersebut? Mengingat harga sahamnya tuh begitu mahal dan juga nggak banyak retail tuh yang bisa beli saham BBCA karena bayangin aja 62.500 per lembar saham, itu kalau misalnya dikali dijadiin satu lot tuh berapa nilainya? Mahal 6 jutaan kan. Nah jadi, bisa dibayangin kalau misalnya, walaupun misalnya market capitalization BBCA ini kan juga udah cukup tinggi di awal ya, tertinggi juga di IDX. Nah, cuman dijadiin 1/5 ini makin meningkatkan kapitalisasi, pasarnya si BBCA. Ini kan suatu hal yang bagus, sentimen yang bagus bagi pasar. Jadinya, mmm, ini tentu akan meningkatkan transaksi. Jadi saham ini tuh terlihat lebih seksi gitu bagi, para investor. Nah, untuk dampaknya sendiri tadi yang aku udah bilang, bagi investor ini tentu akan lebih terjangkau dan persentase kepemilikan saham akan lebih banyak gitu. Jadi orang bisa lebih banyak buat milikin saham BCA dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tentu kalau misalnya bagi emiten sendiri, saham akan lebih liquid dan transaksi akan meningkat gitu. Karena akan lebih murah juga sahamnya, jadi transaksinya lebih meningkat, volume penjualannya juga lebih meningkat gitu. Jadi lebih liquid sahamnya. Untuk harga saham ini balik lagi tergantung dengan bagaimana strategi ini diimplementasinya di pasar kayak gimana, reaksi pasarnya kayak gimana. Kalau misalnya ternyata stock split ini nggak ngasilin sesuatu yang bagus ya, pasar biasanya akan bereaksi sendiri sih untuk menilai, adanya aksi korporasi tersebut. Nah, balik lagi ke stok dividen, itu juga hal yang sama. Biasanya kalau misalnya bagi dividen itu karena perusahaan itu punya laba yang cukup untuk disisihkan ke retained earnings dan juga dibagikan kepada dividen. Jadi itu udah dibayar utang, udah retained earnings juga udah punya, dan jadi kita bagi dividen nih kepada, pemegang saham. Nah, itu kan suatu hal yang bagus, responnya harusnya biasanya terhadap harga saham itu juga korelasinya positif. Jadi ketika ada pembagian dividen, jadi berpengaruh terhadap harga saham juga semakin positif. Jadi harga sahamnya juga makin naik di pasar gitu. Kalau dampaknya bagi investor sendiri ya tentu ini menambah keuntungan atas investasinya mereka, gitu loh. Jadi untuk, soal nomor 4 kurang lebih jawabannya seperti itu. Next untuk soal nomor 5, 5A apakah yang dimaksud dengan operating list dan financial list? Oke, aku jawab pertanyaan soal yang 5A dulu terkait dengan operating list. Operating list ini adalah kontrak komersial di mana lessor atau perusahaan yang meminjamkan mengizinkan list, perusahaan atau perorangan yang minjam untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembayaran berkala untuk jangka waktu yang pendek. Setelah kontrak berakhir, barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi intinya kalau operating list ini adalah, kita tuh minjem, kita tuh bisa pakai alatnya, cuman kita nggak punya hak kepemilikan secara penuh, di mana melainkan kita harus bayar secara berjangka terkait penyewaan yang kita sewa. Kalau financial lease ini adalah kontrak komersial di mana lessor mengizinkan lease untuk menggunakan aset sebagai pengganti pembayaran berkala untuk jangka waktu yang biasanya panjang. Biasanya, finance lease ini memberikan hak opsi untuk membeli objek yang disewa kepada lease dengan nilai atau harga yang disepakati bersama pada akhir kontrak. Nah, jadi intinya kita bisa beli alat yang kita pinjam ini, cuman kita tuh bisa barang yang udah kita pakai ini di akhir, jatuh temponya. Berbeda dengan operating list, kalau misalnya kita tuh nanti kalau misalnya kontraknya berakhir ya,
kita harus balikin. Cuman kalau financial list, kita itu bisa milikin barangnya ini setelah kita juga udah sewa di sepanjang periodenya, cuman di akhir kita juga udah bisa beli barangnya gitu loh. Jadi, barang yang kita pakai, kita sewa itu kita bisa beli di akhir. Perbedaannya kayak gitu, gampangnya ngebedainnya lah. Nah, terus kemudian di soal nomor 5B, kapan suatu list tidak tercatat di neraca? Kalau nggak tercatat di neraca ini bisa dikatakan juga adalah off balance sheet atau nggak include di balance sheet. Nah, gimana sih cara kita tuh nggak masukin keduanya ini, di neraca? Padahal seharusnya terkait, operating list atau financial list ini supposed to be masuk ke balance sheet. Nah, misalnya nih ya, aku kasih bridging-nya kayak gini, bukan bridging ya, aku kasih apa sih namanya ya, case-nya kayak gini. Misalnya sebuah perusahaan X ini, memperoleh pinjaman sebesar 30 miliar dari bank X. Kemudian perjanjian keuangan untuk pinjaman tersebut mengharuskan perusahaan X untuk menjaga DER-nya tetap di bawah 0,5 kali. Karena gini, kenapa sih harus dijaga DER-nya? Ya karena kalau misalnya nggak dijaga DER-nya, mungkin tingkat perusahaan gagal bayar itu akan lebih tinggi. Jadi kreditor pengen, ya sebisa mungkin perusahaan itu harus ngejaga DER-nya supaya stabil untuk menurunkan resiko gagal bayarnya. Namun di sisi lain, perusahaan ini tuh butuh untuk ekspansi dan beli alat alat-alat lah, kayak Capex, dia butuh Capex untuk beli alat-alat, terkait ekspansi bisnis, cuman dia tuh nggak punya cash, dia nggak punya, modal lah untuk beli itu. Sedangkan nilainya alatnya 2 miliar. Kalau misalnya kita ngutang, mau nggak mau tuh pasti DR-nya tuh bakal meningkat. Karena kan di sisi debt-nya ini kan meningkat ya. Cuman ekuitas kita tetap, jadi DR itu bakal meningkat. Nah, nggak pengen nih kalau misalnya nggak akan mungkin bisa juga karena perusahaan telah menaikkan kontrak dengan bank terkait dengan DER tetap di bawah 0,5 kali. Kalau misalnya dia mau beli barang, cuman dia minjem, DER-nya pasti naik dan pasti perjanjian itu bakal batal gitu. Bahaya juga buat perusahaan yang dimana dia udah minjem 30 miliar. Nah, cuman gimana sih caranya kalau misalnya kayak gitu? Apa yang bakal dilakuin perusahaan? Nah, yang bakal dilakuin perusahaan ini adalah dengan membuat entitas baru. Entitas baru dalam artian tuh buat perusahaan baru. Nah, ketika buat perusahaan baru, perusahaan ini punya, mmm, perjanjiannya nggak ada perjanjian sebelumnya di mana dia tetap bisa meminjam dana dari bank senilai 2 miliar. Nah, setelah dibuat entitas baru, di mana nanti konsolidasiannya ini tetap ke holding, cuman, dia ini seakan-akan nyewain ke company X, di mana company X ini yang tadi nggak bisa minjem duit buat beli alat, dia ini seakan-akan minjem ke entitas lainnya. Padahal itu masih satu entitas juga, cuman entitas baru ini dibuat untuk minjem dana dan beli barangnya. Nah, sedangkan barang yang udah dibeli sama entitas baru, let's say entitasnya ya, perusahaannya, itu disewain ke company X. Jadi karena sewa jadi beban, jadi kan dari biaya sewa jadinya beban ya, expense ya. Jadi kalau misalnya expense ini masuknya ini kalau laporan keuangan ini secara akuntansi ini adalah ke income statement bukan ke neraca. Jadi caranya kayak gimana, contohnya kayak gimana ya, dengan buat entitas baru, seakan-akan dia, mmm, perusahaan yang beda, padahal masih satu perusahaan, jadi dia minjem uang di bank dan dia setelah dipinjem bank, dia beli barangnya, nah barangnya ini dipinjemin ke perusahaan X, seakan-akan ya perusahaan cloning-an lah bisa dibilang, gitu loh. Jadi caranya ngebuat off balance sheet kayak gimana, salah satunya kayak gini. Mungkin ini bisa jadiin kalian jadiin jawaban kalau misalnya nanti keluar di, ujian. Oke, kita masuk ke soal nomor terakhir, soal nomor 6. 6A ini soalnya apakah ini maksud dengan operating merger dan finance merger? Oke, kalau misalnya operating merger ini, merger yang memadukan operasi dari kedua perusahaan dengan harapan akan diperoleh efek sinergistik. Ini misalnya bank A merger dengan bank B, setelah merger hanya ada satu bank, yaitu bank A dan bank B. Mungkin kalau contoh konkretnya nih ya, ini sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan nomor B. Kalau operating merger itu kalau kalian pernah dengar mungkin emiten, Indosat Ooredoo sama Tri Hutchison ya, apa sih dipanggilnya? Lupa gitu deh, apa namanya, pronunciation Tri Hudson-nya gimana, cuman jadi kan tadinya awalnya ada Indosat Ooredoo sama Tri kan beda ya, beda provider ya. Cuman mereka ini ngegabungin, jadi satu entitas. Jadi Indosat Ooredoo Hutchison gitu. Jadi mereka dalam satu, mmm, apa ya, satu entitas yang sama gitu.
Nggak ada lagi yang beda-beda, nggak ada Indosat, nggak ada Tri, jadi gabungnya Indosat Ooredoo Hutchison gitu loh. Sorry kalau misalnya pronunciation-nya salah atau, peletakan namanya salah, cuman intinya kayak gitu. Ataupun misal, mungkin kalau misalnya bank itu Bank BSI kali ya, itu kan gabungan bank syariah BUMN ya. Cuman udah nggak ada lagi yang namanya Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, jadinya semuanya itu langsung ke BSI. Walaupun sebenarnya, mmm, ya iya deh, nggak walaupun sih sebenarnya. Ya jadi intinya kayak gitulah. Cuman ada satu, dari yang harusnya ada 3 berubah jadi satu itu namanya operating merger gitu. Oke, kalau misalnya financial merger ini, financial merger terjadi bila setelah merger, perusahaan-perusahaan yang tadinya merger ini tetap ada gitu, tetap berdiri, layaknya pada umumnya. Nah, mungkin kalau misalnya financial merger ini, kalau misalnya kalian tahu itu mungkin, mmm, eee, ini ya, kalau misalnya kalian tahu tuh ICBP itu dia akuisisi Pine Hill. Mungkin kalau misalnya financial merger ini hampir mirip kayak akuisisi sih. Dia ini, kalau misalnya laporan keuangan ini konsolidasian, cuman dia operation-nya tetap sendiri gitu loh. Dia tetap, beroperasi sendiri, cuman ya keuntungannya naiknya konsolidasiannya ke atas. Jadi kita nggak harus ganti nama bukan nggak harus ganti nama sih, kita kayak nggak harus ngebuat dia jadi nggak ada ataupun ngerubah apapun. Melainkan ya lu bisa berdiri sendiri, cuman ya untuk keuntungan bisnis jadinya, kita merger aja gitu loh. Mungkin hampir mirip layaknya dengan akuisisi kali ya kalau financial merger ya. Gitu loh. Kalau misalnya contohnya tadi udah dijelasin juga, definisinya juga dijelasin, mungkin, itu aja sih yang bisa aku jelasin terkait dengan, ujian akhir semester manajemen keuangan. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan yang mungkin kalian, kurang ngerti dengan apa yang udah aku jelasin tadi, mungkin bisa langsung aja chat aku, by personal, gitu. Nanti untuk, kontak information-nya aku bakal taruh di description. Oke, thank you all.